Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini kita masih diberi kesempatan dan waktu. Mari kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Doa dan harapan saya, kita semua dalam damai sejahtera Tuhan senantiasa. Tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Biarlah hati dan pikiran kita semakin tinggal dalam kebenaran dan menjadikan rohani kita semakin kuat dalam Tuhan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, hari yang indah dan waktu yang begitu luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami mendapat kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu lewat renungan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kebenaran rohani versus kebenaran jasmani. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-18 ayat 37 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Berbicara tentang kebenaran, tentunya Pilatus bukan orang pertama dan yang terakhir dalam menanyakan tentang kebenaran. Sampai saat ini pertanyaan itu masih ada. Dalam mencari kebenaran masih membingungkan bagi banyak orang. Tetapi dalam mencari kebenaran yang mereka cari pun bersikap mendua, bahkan saling bertentangan. Maksud hati mempunyai kehendak dan keinginan untuk mencari dan mengejar kebenaran kemanapun dibawanya, tetapi takut menghidupi kebenaran saat membawa ke tempat yang tidak diinginkan. Bagi orang dunia, kebenaran adalah apa yang baik menurut individu, kelompok, dan budaya. Bahkan mereka mengatakan kebenaran itu tergantung pada siapa yang mengatakannya. Artinya, kebenaran ada pada setiap orang, semua kelompok, dan ada di mana-mana. Kebenaran bagi kita sebagai orang Kristen tentunya berbeda, karena kebenaran bukanlah pilihan. Dalam Alkitab menyatakan apa itu kebenaran. Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah kebenaran. Tercatat dalam Wahyu 3 ayat 14, Yohanes 14 ayat 6, pasal 14 ayat 17, pasal 15 ayat 26. Firman-Nya juga disebut kebenaran, tercatat dalam Yohanes 17 ayat 17, 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 10. Artinya, kebenaran tentang Allah yang harus kita ketahui telah diungkapkan dalam Alkitab. Alkitab adalah wahyu Tuhan, perkataan Allah yang tidak mungkin salah. Singkatnya, Allah dan firman-Nya yaitu Alkitab adalah benar, sesuai fakta, otentik, akurat, dan dapat dipercaya. Untuk mengetahui arti dari kebenaran yang sesungguhnya berarti kita harus tetap dalam firman Allah. Artinya melakukan firman-Nya dan benar-benar menjadi murid-Nya. Kebenaran bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kebenaran itu adalah ketika kita melakukan firman Allah. Artinya kita hidup dengan kasih, kudus, sama seperti yang Yesus lakukan ketika Dia di bumi. Yesus menyatakan dalam Yohanes 8 ayat 31-32, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kekasih Kristus, saat kebenaran ada dalam kita, maka kita sungguh menjadi orang yang benar-benar dimerdekakan, yaitu orang yang tidak ada rasa takut dan gentar dalam menghadapi tantangan, baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan ketika menghadapi orang sakit dan membangkitkan orang mati sekalipun. Itu ada dalam kebenaran rohani, bukan jasmani, di mana ini merupakan dua hal yang berbeda. Kebenaran rohani dan jasmani, Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan 23. Ketika bangsa Aram berperang dengan bangsa Israel.
di mana bangsa Aram mengatur strategi selalu diketahui terus oleh bangsa Israel. Dan Raja Aram mengamuk dan mengatakan, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel?" Tercatat dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 11. Dengan peristiwa ini, Raja Aram mengejar Nabi Elisa dengan mengirim kuda dan kereta serta tentara yang besar mengepung kota di mana Nabi Elisa berada. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan keluar, tampak dilihatnya suatu tentara kuda dan kereta di sekeliling dan berkata, "Celaka tuanku, apa yang harus kita perbuat?" Tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Bagi orang yang tidak memiliki kebenaran rohani, yang dilihat hanyalah masalah dan masalah secara kasat mata, atau yang tanpa dilihat seperti Gehasi, pelayan dari Nabi Elisa. Dan berbeda dengan Nabi Elisa, mampu melihat yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Orang-orang seperti Nabi Elisa adalah orang-orang yang mempunyai kebenaran rohani, di mana mereka adalah orang yang bergerak dalam iman. Kita harus menyadari bahwa kebenaran rohani dan kebenaran jasmani tidak selalu berjalan bersama. Tetapi jika kita percaya, berkata-kata dan bertindak dengan kebenaran rohani, itu mengalahkan kebenaran jasmani. Iman kita yang teguh dalam firman Allah yang kekal membuat alam semesta berlawanan menjadi berubah. Itulah caranya apa yang telah menjadi alam roh menjadi alam nyata di alam jasmani. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pencerahan firman Tuhan pada kehidupan kami hari ini. Biarlah kami terus dibawa dalam kebenaran-kebenaran rohani yang menghidupkan dan membuat rohani kami semakin tinggi, semakin terus dibawa menyerupai seperti Engkau. Tuhan, dengan demikian kami menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dan kuat di dalam keimanan kami, supaya kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap apapun firman Tuhan yang disampaikan, diberikan kemampuan kepada kami untuk kami melakukannya. Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita mengakhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.